Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mari kita teruskan kembali. Kemarin kita bahas tentang adabul suhbah, adab tata caranya kita bermuasyarah dengan sesama manusia maupun bagaimana akhlak kita dengan Allah. Manusia itu kemungkinannya ada dua, ketika jadi orang alim atau menjadi orang yang masih belajar. Nanti bagaimana adab jadi orang alim kita bahas sekarang. Wa in kuntalan lamun ono sapa sira, jikalau ada kita itu posisinya sebagai orang yang alim. Wa in kuntalan lamun ono sira iku aliman, wong kang alim. Kalau kita menjadi orang yang dititipi ilmu oleh Allah, fa adabul alimi mongko utawi adabe wong kang alim, adab tata caranya orang yang alim, tata kramane iku al ihtimalu, nanggung pilarane liyan. Artinya kita harus siap ketika jadi orang alim itu harus siap maklum sekali dengan kondisi keadaan dari orang lain yang mungkin di situ beberapa hal-hal yang datang dari santri, dari murid ataupun dari jamaah yang kebetulan sesuatu tersebut tidak mengenakan. Mungkin banyak pertanyaan atau pokoknya harus sabar, nanggung bener, menanggung segala sesuatu yang menimpa diri kita. Waluzumul hilmi lan netepi ing aris, maksudnya kita tetap bersemangat, kita tetap meladeni mereka semua dengan sepenuh hati. Fil umuri dalam pira-pira perkara. Wal julusu lan lungguh bil haibati kelawan haibah wibawa. Ala sumtin ing atase sifat meneng. Ala sumtil waqari ing atase sifat meneng yaiku jatmiko. Maksudnya kita ketika duduk pun duduk yang tenang, duduk yang sesuai, yang wibawa, yang kira-kira ilmu itu jangan sampai dianggap sesuatu yang remeh. Maka Imam Malik sampai menyampaikan begini, irfa' ra'sak wa zayyin siyabak fa innal khusyu'a fil qalbi. Angkat kepalamu, hiasi, pakailah bajumu yang bagus karena khusyuk itu ada dalam hati. Artinya ilmu itu harus dimuliakan. Ya, duduk dengan haibah, duduk dengan wibawa di atas sifat jatmiko. Jatmiko itu ya diam yang menjadi orang itu segan. Ma'itraqir ra'si sartane ndingloake sirah, kepalanya menunduk, tidak jelalatan. Watarkut takabburi lan ninggal gumede. Jangan sampai kemudian seperti itu, tapi kemudian dasarnya adalah sombong, jangan. Tapi dasarnya itu memang kita tetap bertawadhu tapi tidak banyak bicara. Orang ketika tidak terlalu banyak bicara itu justru menjadi orang lain itu segan. Watarkut takabburi lan ninggal gumede atau gumedeni ala jamil ibadi ngatasi sekabehane pira-pira kawula. Sampai kita menyombongkan diri kepada orang lain. Illa ala dzalamati, ingat, illa ala dzalamati, angin ingatase wong kang zalim. Ingatase wong kang nganiaya, zajron krana nyegah, lahum maring dzalamah anil dzulmi saking kedzalimane. Kecuali atas orang-orang yang zalim, untuk mencegah mereka dari kezalimannya. Kita boleh
kemudian istilahnya kita bertakabur kepada mereka, tujuannya adalah untuk mencegah dari kedoliman mereka. Wa isarut tawadhu'i lan dinginake sifat tawadhu. Dinginake sifat tawadhu, rendah hati. Fil mahafili dalam biro-biro dalam biro-biro tempat haflah, dalam biro-biro panggonan kumpul. Di beberapa tempat orang banyak berkumpul, tempat-tempat haflah itu kita dahulukan tawadhu. Wal majalisi lan biro-biro majelis. Watarkul hazli lan ninggal guyon. Ya. Kita jangan terlalu banyak untuk bercanda yang tidak perlu. Ya. Tapi ya sewaktu-waktu tetap kita ada masanya kita bercanda atau rasanya ya untuk refreshing lah. Tapi di sini yang sewajarnya. Wada'aba watarkul hazli wada'abati lan tegese ya guyonan. Warifqu lan ulas bil muta'allimi kelawan wong kang sinau. Kelawan wong kang belajar. Jadi kita harus punya belas kasihan kepada mereka, orang-orang yang belajar. Kenapa? Maksudnya orang-orang yang belajar kepada kita, orang-orang yang belajar itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mungkin punya kecerdasan, ada yang mungkin kebetulan kecerdasannya terbatas. Kita semua harus perlakukan yang sama. Wata'ani lan alon-alon. Wata'ani lan alon-alon. Bil muta'ajrifi. Kelawan wong kang keminter. Wong kang ya, dengan orang yang ya bahasanya itu keminter. Keminter itu sebenarnya belum pinter tapi dia sok-sokan gitu. Kita tetap alon dengan mereka. Ya. Wa islahul balidi lan bagusi wong kang bebel, orang yang kebetulan gaya otaknya itu tidak tajam. Bihusnil irsyadi kelawan bagusnya arif pituduh. Tetap ketika orang tersebut orang yang tidak begitu kuat ingatannya atau tidak begitu kuat kecepatan otaknya, pelan kita tetap berikan petunjuk sesuai dengan kadar mereka. Watarkul khordi lan ninggal mendoni alaihi ingatase al-balid. Jangan sampai kemudian malah kita marahi mereka, sampai kita maki-maki dasar atau apa, pokoknya jangan. Watarkul unfati lan ninggal watarkul unfati lan ninggal ngisin-isin unfah. Watarkul unfati lan ninggal ngisin-isin. Watarkul unfati lan ninggal ngisin-isin min kaulin saking ucapan. Watarkul unfati lan ninggal kroso isin, maksudnya kita nggak usah gengsi lah katakan. Watarkul unfati lan ninggal kroso isin min kauli la adri, saking ucapan la adri. Ketika kita tahu ya jawab aja la adri, kita tidak tahu. Jangan sok-sokan kemudian bersilat lidah padahal intinya tidak tahu. Wasarful himmati lan ngengokake penejo atau mencurahkan semua perhatian ila sa'ili maring wong kang takon. Wa tafahumu su'alihi lan ngudi-ngudi paham ing petakonane sa'il. Kita curahkan perhatian kita kepada orang yang bertanya dan kita berusaha untuk memahami pertanyaan mereka. Wa qabulul hujjati lan nampa hujahe wong liya. Kita terima hujahnya orang lain. Wal inqiyadu lan manut lil haqqi maring kang bener, birruju'i kelawan bali ilahi maring hak. Indal hafwati nalikane luput. Ketika orang alim itu kemudian kebetulan mungkin salah paham atau salah memahami dalam satu teks, itu kemudian diingatkan oleh orang lain, ya kita langsung cepat menerima itu dan kembali kepada pemahaman yang benar itu ketika kebetulan salah.
Wa man'ul muta'allimi lan nyegah wong kang ngaji an kulli ilmin saking saben-saben ilmu ya durruhu kang bahayani apa ilmin ing muta'allim. Dan kita harus bisa mencegah uh, santri kita atau mencegah orang yang belajar kepada kita dari semua ilmu yang kira-kira membahayakan orang yang belajar tersebut. Tahu yang dipelajari itu sesuatu yang tidak baik, yang dipelajari itu padahal sesuatu yang kebetulan melenceng, kita harus cegah. Jangan, itu pemahaman itu tidak sesuai. Jangan kau belajar itu ilmu itu tidak pas atau dan sebagainya. Karena ada beberapa hal yang mungkin memang dilarang. Wazajruhu lan wazajruhu lan nyegah ing muta'alim an ayyurida ando saking itu ngarep pakai sapa ta'alim bil ilmi kelawan ilmu an nafi'i kang manfaat ghairi wajhillahi kang tegese ghairi wajhillahi kang liyane ridane Allah taala. An ayurida bil ilmi ghaira wajhillahi ing liyane ridane Allah taala. Jadi kita mencegah pada seorang muta'alim, orang yang belajar, santri kita untuk dari ilmu yang kira-kira membahayakan dan mencegah mereka dari menghendaki untuk mendapatkan ilmu tersebut, ilmu tapi bukan karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wasaddul muta'allimi lan nyegah ing wong kang ngaji an ayastaghila saking yen to ketunggul sapa muta'allim bi fardil kifayati kelan fardu kifayah. Dan kita cegah juga orang yang belajar santri kita dari kesibukan dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Qoblal faraghi ing dalam sadurunge rampung min fardil aini saking fardu ain, sebelum menguasai betul tentang ilmu yang sifatnya fardu ain. Wa fardhu ainihi utai fardhu aini muta'allim iku islahu dhahirihi bagusi dhahire muta'allim wa batinihi lan batine muta'allim. Adapun yang fardhu ain yaitu memperbaiki zahirnya si santri tersebut dan batinnya. Dengan apa? Bit taqwa, dengan takwa. Wa mu'akhadatu nafsihi lan natrapi awak dheweke muta'allim awalan ing dalam kawitane bit taqwa kelawan takwa. Kemudian kita haruskan diri kita untuk bertakwa. Liya ketadia terapun anut sapal muta'allimu wong kang belajar, wong kang ngorek ilmu awalan ing dalam kawitane bi amalihim kelawan pira-pira bi amalihim kelawan salah rujuk, salah rujuk. Wa mu'akhadatun nafsihi lan natrapi ngawak dheweke alim awalan dalam kawitane bitakwa kelan takwa. Liyak tadia drapon anut sapa muta'allim wong kang belajar awalan dalam kawitane bi amalihim kelawan pira-pira amale alim. Jadi seorang yang alim itu mengharuskan dirinya sendiri pada awalnya itu mengharuskan dirinya sendiri dengan ketakwaan. Supaya apa? Supaya nanti santri kita atau yang belajar kepada kita pada saat awal itu akan langsung mengikuti apa yang menjadi amal kita, apa yang menjadi kebiasaan kita. Tidak membiasakan dengan omongan, tapi membiasakan memberi contoh. Ayo jamaah, tapi dia sendiri sering tidak jamaah mamanya. Kita berbusa-busa ngomong orang untuk berjamaah, tapi ketika kita sendiri jamaahnya juga bolong-bolong, nanti nggak akan masuk lah. Tapi kita nggak usah banyak ngomong, kita contohi mereka, kita berikan contoh kepada mereka. Baru ketika kemudian contoh berkali-kali masih mungkin belum paham, baru kemudian ingatkan sedikit. Ayo sih ikut berjamaah. Nah nanti dengan sudah contoh yang melekat itu, nanti dengan sendirinya, ayo saya juga kalau udah pengen jamaah nih dan seterusnya. Wa yastafidulan amri faedah sapa muta'allim sanian ing dalam ambalan kang kaping pindho min aqwalihi saking biro-biro dawuh alim. Nah, setelah dengan amal, kemudian nanti yang kedua dengan ucapan. Wa ing kunta lamun ana sapa sira iku muta'alliman wong kang belajar, itu tadi ketika posisinya sebagai orang alim itu seperti itu. Nah, sekarang kalau jadi pelajar seperti apa? Wa ing kunta lamun ana sapa sira iku muta'alliman wong kang ngaji. Ketika kita posisinya sebagai orang yang sedang ngaji,
Karena orang itu posisinya kalau tidak alim, orang yang alim yang berilmu ya muta'alim, orang yang ngaji. Posisinya hanya dua itu. Kalau nggak ngaji ya mengajar, kalau nggak ngaji ya mulang. Fa'ada fa'adabul muta'allimi mongko utawi pira-pira tata kramane wong kang belajar mal alimi serta wong kang alim, tata caranya itu, tata kramane, adabnya. Kalau kita sebagai seorang yang sedang mengaji, kalau kita sebagai seorang pelajar, maka adabnya ini dengan guru iku ayyabda'a yen to ngawiti, iku ayyabda'ahu yen to ngawiti sapa muta'allim ing alim bitahiyati kelawan penghormatan wassalami lan salam. Yang pertama kita awali untuk menghormati beliau orang-orang alim dan mengawali dengan salam kepada beliau orang-orang alim. Wa ayyuqallila lan yento ngidikake sapa muta'allim baina yadaihi ing dalam ngarepe alim al kalama ing omongan ing guneman. Kita jangan terlalu banyak omong ketika di depan orang-orang alim itu, tapi lebih banyak diam. Wala yatakal malan ora guneman sapa muta'allim malam yas'alhu selagine malam yas'alhu selagine ora takon ing muta'allim sapa ustaduhu ustade muta'allim. Kita jangan berkata-kata selagi belum ditanya oleh guru. Artinya kita tunggu dulu, kita di ketika kita sowan, ketika di hadapan beliau para alim, para ulama itu kita lebih banyak menunggu untuk kemudian ketika ada kesempatan mungkin kita untuk berbicara, ada keperluan dan sebagainya, ya nunggu ketika beliau itu sudah menyampaikan beberapa hal. Jangan langsung begitu datang langsung terocos itu sehingga para alim, para ulama itu kemudian sampai kadang-kadang mau menjawab saja bingung. Tapi justru lebih yang baik itu kita tundukkan kepala dulu, ditanya, baru kemudian maksud keperluanmu apa dan sebagainya baru kita sampaikan. Wala yas'alan ora takon sapa muta'allim ma ing barang lam yasta'dzan wala yas'alan ora takon sapa muta'allim ma lam yasta'dzan selagine ora amrih izin sapa muta'allim awalan dalam kawitane. Ya, kita tidak usah banyak bertanya sebelum kita minta izin kepada beliau para alim ulama. Wala yaqulan orang ucap sapa alim fi mu'aridati qaulihi ing dalam nentang ing kabira dawuh alim. Nah, jangan kemudian kita potong pembicaraan beliau para alim ulama ini. Qala ngucap sapa fulanun kiai fulan bi khilafima kelawan berbedane barang kulta kang ngucap sapa sira. Ucapannya, menurut kiai itu enggak seperti itu kiai. Begini dan seterusnya. Kita potong ucapan beliau, kemudian kita bandingkan dengan ulama lain. Oh lah fulan, kiai itu berbicara seperti ini, enggak seperti engkau, enggak seperti Anda, begini loh. Wah, ini enggak akhlak ini. Wala yashiru lan ora isyarah sapa muta'alim alaihi ngatasé alim bi khilafi ra'yihi kelawan nulayani ing pendapatnya alim. Jangan kemudian kita memberikan kesan kepada seorang alim di depan yang ada di depan kita dengan pendapat yang berbeda dengan beliau. Kita ikuti walaupun umumnya mungkin ada sesuatu yang beda, udah disimpan saja dulu. Payaro mongko nyono sapa muta'alim annahu ing sak temene muta'alim iku a'lamu lewih weruh sapa muta'alim biswabi kelawan kang bener min ustadihi tinimbang saking ustadeh muta'alim. Sehingga kemudian punya keyakinan, saya kok lebih tahu daripada guru saya lebih tahu daripada kiai ini dan sebagainya. Sampai sudah merasa seperti itu bahaya. Nanti muncul sombongnya. Nanti kalau sudah seperti itu ilmunya yang nanti sulit untuk bermanfaat. Walayas alan ora takon sapa muta'alim jalisahu ing kanca lungguhe muta'alim fi majlisihi ing dalam nggon pelungguane alim. Kemudian jangan kita bertanya kepada teman kita yang duduk bareng ketika ada di majelis beliau para alim ulama. Kita fokuskan
perhatian kita ya kepada para alim ulama tersebut. Jangan kemudian kita ngobrol sendiri dengan teman kita. Walayal tafid lan ora nolah-noleh sapa muta'alim ilal jawanibi maring pira-pira milal jawanibi maring kiwa tengen. Bal yajlisu balik lungguh sapa muta'alim mutriqa ainaihi halen dingluake ing peningal lorone muta'alim. Jangan kemudian menoleh kanan kiri, tapi duduklah dengan dengan menundukkan pandangannya, sakinan hale ongkang anteng, tenang, mutaadiban hale gawe tata krama. Kita benar-benar sopan santun di hadapan para alim ulama. Ka'annahu kaya satamne muta'alim iku fi sholatin dalam sholat. Ya seperti kita ketika sholat. Jadi gerakan-gerakan kita diatur karena kita ada di hadapan para alim ulama. Wala yukthirolan orang ngakeh-akeh sebut alim alaihi ngatasi alim as-su'ala ing pitakonan. Inda malalihi ing dalam nalikane bosane alim atau ustadz. Ya, jangan terlalu banyak tanya ketika melihat kondisinya beliau mungkin sedang capek atau beliau mungkin sedang tidak konsentrasi atau mungkin butuh istirahat dan sebagainya. Ya kita benar-benar harus tahu diri. Jangan ketika sudah beliau seolah-olah sudah capek butuh istirahat kita masih bertanya terus kita ajak ngobrol terus, ya jangan, kasihan. Wa idza qoma lan nalikane jumeneng sapa muta'alim. Wa idza qoma lan nalikane jumeneng sapa alim. Balik. Nalikane ketika beliau para alim ulama itu berdiri, qoma mangko jumeneng sapa muta'alim, maka si santri itu juga ikut berdiri lahu krono arae alim untuk menghormati beliau. Walayat bi'uhu lan ora nututi sapa muta'alim ing alim bikalamihi kelawan ucapane muta'alim wa su'alihi lan takonane muta'alim. Ya kalau sudah berdiri ya ikut berdiri dan nggak usah kemudian kita ikuti ngomong lagi dan seterusnya tanya lagi, udah dalam kondisi seperti itu jangan. Wala yas'aluhu lan takon sa muta'alim ing alim fi tariqihi indal dalane alim ila ayablugha tumeka yen tumeka sapa alim manzilahu ing umai alim. Kita jangan tanya kepada beliau ketika di jalan atau ngobrol dan sebagainya, tapi tunggu sampai ketika sampai di kediaman beliau atau di tempat yang mungkin dituju dan seterusnya. Jangan kemudian kita ngobrol ngalor di jalan, jangan. Wala yasi'alan ora ngalaake menjelekkan sama muta'alim ad-dhanna ing penyono. Jangan sampai kita punya prasangka yang jelek kepada seorang alim, bihi kelawan alim. Fi af'alin ing dalam piro-piro penggawean zahiruha kang utawi zahire af'al iku mungkiratun perkara kang mungkar. Indahu ing dalam sandinge muta'alim. Jangan kita kemudian bersuudzon di dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh beliau yang secara kasat mata mungkin itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Jangan langsung bersuudzon. Bahwa mengetahui alim iku alamu lebih ngerti sapa alim bi asrarihi kelawan pira-pira sirine mungkira atau pira-pira sirine alim. Kita nggak tahu sebenarnya beliau melakukan sesuatu yang kebetulan mungkin secara kasat mata itu adalah mungkar, tapi kebetulan ada rahasia di balik itu, mungkin ada sesuatu yang sedang dituju dan sebagainya. Seperti kalau kisahnya para ulama-ulama yang punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan kita. Ada para wali-wali Allah yang kebetulan kadang ada di klub malam, kadang ada di tempat-tempat yang tongkrongan untuk para orang-orang yang berjudi dan sebagainya. Tapi tujuannya itu dakwah. Ketika lihat itu nggak sesuai, masa ulama seperti itu dan seterusnya. Jangan langsung bersuudzon. Ya waliyat lan becik eling sang muta'alim inda dalika nalikane mengkono-mengkono af'al dhahiruha mungkirah qaula Musa pemature Nabi Musa lil Khadiri maring Nabi Khadir alaihi wassalam akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nah, ingat ayat itu
ucapan apa Nabi Musa pada Nabi Khidir alaihissalam ketika Nabi Khidir itu kemudian melubangi perahu yang ditumpangi, kemudian Nabi Musa langsung, "Duh, kamu merusak perahu ini? Apakah kau akan menenggelamkan orang yang di perahu ini? Laqad ji'ta sya'an imrah." Padahal Nabi Khidir melakukan seperti itu sudah bertanggung jawab, nggak akan ada tenggelam, tapi justru menyelamatkan perahu ini karena nanti ketika ini tidak dilubangi kayak gitu, tidak rusak sedikit, nanti di depan sana ada raja yang dolim yang akan merampas perahu itu. Tapi begitu melihat perahunya sudah ada kerusakan, maka tidak dirampas. Wakonahu lan ing anane ta'alim iku mukhtian gawe luput fi ingkarihi ing dalam ingkare muta'alim iktimadan karena tetanggenan ala zahiri ngatasé perkara kang zahir. Jangan sampai kita langsung berbuat sesuatu yang tidak sesuai, langsung ingkar hanya kita berpedoman pada yang zahir yang kita lihat. Jangan sampai. Karena terkadang sesuatu yang kita lihat tampak nyata itu kadang-kadang sirinya atau rahasianya atau di balik itu ada tujuan-tujuan baik yang dilakukan oleh para alim ulama. Jadi ketika kita melihat ulama, para alim, para ulama itu melakukan suatu hal yang mungkin itu adalah sesuatu yang wah kok seperti itu ya, kok tidak sesuai ya dan sebagainya, kita nggak usah banyak komen. Karena mungkin mereka punya tujuan jelas. Karena mereka melakukan sesuatu itu terkadang berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan pemikiran yang beda dengan kita. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk hadun nafsi. Apa yang menjadi bagian nafsu, apa yang menjadi kepuasan nafsu, lah bahaya kalau seperti itu. Tapi para alim, para ulama, enggak, jauh. Beliau-beliau itu melakukan sesuatu itu sudah berdasarkan ilmu, berdasarkan dengan hal-hal yang memang untuk kemaslahatan kebaikan bersama. Maka jangan sampai kita bersuudzon kepada mereka. Pun sudah seperti itu dulu sementara. Bayangkan alaka walidani, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa sedikit untuk menerapkan apa yang menjadi bagian dalam diri kita, sesuaikan dengan apa yang ada dalam bidayatul hidayah supaya nanti mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar mendapatkan hidayah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Mungkin dulu seperti itu, kita tutup bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi bi qadril 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.